No! Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul After the Dark. Berkisah tentang sebuah kelas filsafat dengan jumlah siswa 20 orang. Guru mereka bernama Mr. Zimit menantang para siswa untuk memainkan sebuah permainan. Bukan sembarang permainan, karena nantinya permainan ini akan dijadikan sebagai salah satu penilaian dalam mata pelajaran filsafat. Begini permainannya, mereka akan dibawa ke sebuah imajinasi, akan ada kiamat yang menghancurkan tiap manusia di dunia ini. Hanya ada satu cara agar mereka selamat, yaitu bersembunyi di dalam bunker selama 1 tahun. Sayangnya hanya ada 10 orang saja yang diperkenankan masuk ke bunker tersebut. Nah, penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya seorang murid bernama James yang sedang terlelap. Begitu sadar kelas tak lama lagi dimulai, James pun bergegas berbenah diri. Dengan tergopoh-gopoh, akhirnya James sampai di kelas dan nyaris saja James tak bisa ikut kelas berkat bukunya yang menahan pintu. Dia pun akhirnya diberi izin masuk. Setelah James duduk di bangku, Zimit pun memulai pengajarannya. Zimit berbicara soal filsafat dengan menggali daya jangkauan murid-muridnya dalam membayangkan sesuatu. Zimit ingin mengetahui sudut pandang murid-muridnya tentang beragam hal menggunakan nalar yang bersifat logis. Kemudian, Zimit mengatakan dia akan menerapkan sistem permainan dimaksud untuk melakukan uji coba daya pikir jika dihadapkan dalam suatu bencana, di mana umat manusia terjebak dalam bencana global dan di sini manusia dituntut bagaimana bertahan hidup selama bencana berlangsung. Lantas muridnya James ingin tahu musibah apa yang dimaksud oleh Zimit. Dari sekian banyak ide tentang fenomena berbahaya, Zimit memilih ledakan atom. Atom sendiri memiliki radiasi luar biasa berbahaya, lalu para murid dibawa ke Candi Prambanan. Hal itu pun membuat murid-muridnya merasa heran mengapa Zimit memilih Prambanan sebagai objek imajinasi mereka. Lantas Zimit mengatakan mereka akan melakukan perjalanan di mana Prambanan memiliki bunker. Dengan bunker itu, mereka bisa berlindung dari radiasi atom. Dimulai dari sini, terdapat sebuah masalah. Ada sekitar 21 orang yang berada di objek Prambanan. Shelter here inside this reinforced bunker. What are we doing at Prambanan? Diketahui bahwa bunker hanya dirancang untuk 10 orang dan mendengar hal itu murid lainnya merasa mereka bisa berbagi kamar dan persediaan. Jadi, ke-21 orang dapat bermukim di bunker dan bagi Zimit hal itu tak masuk akal sebab di dalam bunker mereka harus berbagi oksigen. Tak mungkin ke-21 orang mampu berbagi udara dan bila dipaksakan lama-lama semuanya bisa mati lemas kekurangan oksigen. Lamanya bertahan hidup di bunker dijatah sampai 1 tahun dan sebelum radioaktif menyebar, para siswa dituntut memilih siapa yang layak tinggal di bunker. Sontak saja, para murid keberatan dengan pilihan yang Zimit terapkan, namun hanya itu satu-satunya pilihan James dan kawan-kawan. Di momen itu, Zimit menggambarkan mereka tak punya waktu lagi jika partikel panas kejatuhan radioaktif akan membakar kulit dan mengalami kegagalan organ. Di kesempatan itu, seorang murid cerdas yang mendapatkan nilai tertinggi bernama Petra mengajukan diri tak ikut dalam permainan. Lantas Zimit mengancam Petra menggunakan James bila Petra bersikeras tak ikut dalam permainan, nilai James akan dikurangi. Hal itu bakal berdampak pada peringkat James yang mengganggu proses pendaftarannya di Cornell. Alhasil, Petra tak jadi keluar dari eksperimen untuk menentukan siapa hidup dan mati ke-21 orang bergantung pada pekerjaannya. Di sini, Zimit memakai sistem undian pada ke-20 siswanya dalam memilih pekerjaan. Entah kenapa, di saat James dan Petra mengambil undian, Zimit batuk-batuk. Setelah itu, murid-murid lainnya pun turut mencomot kertas yang ada di dalam kotak. Kemudian satu persatu dari mereka diminta menyebutkan jenis pekerjaannya. Didasari seberapa pentingnya job tersebut berperan pada masa bencana maupun di akhir musibah, disitulah ditentukan kelayakan hidup dan mati ke-20 orang. Lalu ada job penyair, penyanyi, astronot,
desainer, pemain harpa, pembuat gelato, dan sejenisnya merupakan pekerjaan yang tak penting. Sehingga pekerjaan yang Zimit anggap tak berguna dalam menghadapi bencana semuanya akan dia singkirkan. Hal itu membuat Petra amat kesal dan bekerja sama dengan lainnya untuk tak memasukkan Zimit ke dalam bunker. Alhasil, Zimit berada di luar menanti hari di mana dia mati terpapar radioaktif. I'm gonna try some hydroponic gardening. Hari-hari di dalam bunker awalnya terasa normal. James dan kawan-kawan melakukan rutinitas seperti biasanya. Dikala lapar, mereka bisa mengkonsumsi bahan makanan yang tersedia. Kemudian Petra mencoba memeriksa kondisi Zimit. Tampak tubuh Zimit mulai terkelupas. Selang beberapa waktu, Zimit pun memperlihatkan keputusan Petra dan kawan-kawan salah sebab membiarkannya di luar. Karena setelah 1 tahun, geng Petra harus meninggalkan bunker di mana kata sandi amat diperlukan agar bisa membuka gerbang dari bunker. Mengetahui hal itu, timbullah kecemasan di hati Petra dan kawan-kawan, namun mereka meyakini bakal baik-baik saja dan seiring berjalannya waktu, pasokan makanan pun mulai habis. Hal itu menambah beban mental pada Petra dan teman-temannya. Jika dibiarkan, mereka semua akan mati sehingga Petra dan kawan-kawan pun mulai mencari cara untuk bisa keluar dari bunker. Sialnya, usaha yang mereka lakukan sia-sia dan pada akhirnya memicu rasa frustasi mendalam hingga membuat nyawa melayang. Tak hanya masalah makanan yang menjadi problema, tapi Petra and the gang kekurangan suplai oksigen. Dalam situasi demikian, Petra dan kawan-kawan akhirnya mati. Lalu murid-murid pun bertanya alasan apa Zimit bisa punya kode bunker. Lantas Zimit memberitahukan kalau pekerjaannya adalah pendiri bunker. Tentunya dalam proses pembuatan bunker, kata sandinya sudah Zimit terapkan pada sistemnya. Di kesempatan itu Zimit mengingatkan kalau dia orang yang tak bisa diprediksi. Hal itu menjadikan Zimit sangat penting untuk tetap berada di dalam tim yang boleh tinggal di bunker. Atas saran dari Zimit, eksperimen diulang kembali, namun objek yang dijadikan lokasi bunker berubah dari Prambanan menjadi Gunung Bromo. Kali ini, job orang-orang mendapatkan tambahan seperti James, petani herba yang juga seorang guy, Bonnie, seorang ahli ortopedi tapi terkena virus Ebola, Petra, insinyur sil dan insinyur listrik, Utami, penyanyi orkestra, bisa 7 bahasa namun mengidap kanker di pita suara. Seperti yang sudah-sudah, Zimit pun mengeliminasi murid-murid yang dianggap pekerjaannya tak bermanfaat. Walau job itu sangat dibutuhkan, tapi pemilik dari pekerjaan terkena penyakit tetap menjadi bagian yang akan dibuang. Karena riwayat penyakitnya, Bonnie tak lagi berhak tinggal di bunker sehingga dia pun meminta kunci mobil dan mengajak semua teman-teman yang senasib sepenanggungan ikut bersamanya pergi ke area bebas dari bencana. Sayangnya upaya Bonnie dan kawan-kawan gagal, mobil mereka mengalami kecelakaan. Dilihat dari bardai yang menerpa Petra dan kawan-kawan memutuskan berjalan kaki menuju bunker. Kemudian Zimit membahas tentang meneruskan keturunan umat manusia agar tidak punah. Lantas muridnya yang berprofesi sebagai bidan membagi pasangan yang akan ditugaskan memberi keturunan. Berhubung Petra mendapati James berpacaran dengan lelaki karena embel gaynya, dia pun sakit hati. Makanya Petra pun memilih Zimit sebagai rekan untuk bereproduksi dan selama berhari-hari proyek dikerjakan. Namun kabar kehamilan tak terjadi membuat Zimit mengganti rencana, jadi satu wanita harus berpasangan dengan beberapa pria untuk menciptakan lebih banyak peluang. Hal itu membuat Katie marah besar dan dia akan mengancam membunuh Zimit jika berani memaksakan ide gilanya. Lantas Zimit mengamuk, dia mengambil pistol mengancam Katie. Lalu Zimit menyuruh semua orang keluar dari ruangan untuk membiarkan dia dan Katie sendirian. Setelah itu, Zimit memperingati Katie agar tidak ngeyel. Ternyata di ruangan itu masih ada murid lainnya. Bersama dengan temannya, Katie memberikan pelajaran keras pada Zimit. Merasa sakit hati, Zimit nekat membuka pintu bunker. Alhasil, semuanya pada Koi terkena dampak dari radioaktif dan sudah kedua kalinya eksperimen dilakukan tetapi selalu berefek buruk. Di kesempatan itu, James pun mengutarakan kecurigaannya pada Zimit. Lantas James mempertanyakan alasan Zimit batuk-batuk saat dia dan Petra mengambil undian. Namun begitu murid lainnya mengundi, Zimit tak lagi batuk-batuk.
Dari situ saja, James yakin pasti ada udang di balik batu akan tindakan aneh Zimit. Untuk memastikan dugaannya, James pun mengambil kotak undian. Ternyata benda itu merupakan kotak sulap. Dari kotak itu memiliki tempat penyimpanan masing-masing kertas job sesuai posnya. Jadi ribuan kali pun job yang dari James mencomot kertasnya, dia ditakdirkan oleh Zimit menjadi petani. Begitu pula dengan Petra yang diberikan pekerjaan insinyur, sementara orang lainnya diberikan job secara acak. Dari situ James pun tahu kalau Zimit tak ingin dia berada di bunker ataupun jalur reproduksi saat misi melahirkan keturunan diadakan. Then you switch them out so any card I picked would have been the same. Remember the allegory of Plato's cave? Just to cut me out of the gene pool? Lantas James ingin mengulangi permainan dari awal lagi, tapi kali ini James tak ingin menjadi petani, melainkan tukang bunga. Atas kesepakatan bersama, murid-murid lainnya memberikan kepercayaan pada Petra. Kali ini Zimit tak terlibat dalam menentukan siapa yang ada di bunker. Di uji coba bertahan hidup di bagian ketiga, lokasi berada di kawasan pantai. Sebelum melakukan pemilihan, Petra menemui Zimit yang tengah duduk sendirian. Lantas Petra pun meminta izin untuk memeluk Zimit. Permintaan itu membuat Zimit merasa heran, tapi dia tetap memenuhi keinginan Petra. Di kesempatan itu, Petra mengatakan keputusannya kali ini akan mengecewakan Zimit. Setelah mengatakan hal itu, Petra menemui ke-19 rekannya. Lantas Petra pun meminta teman-temannya harus yakin bahwa pilihannya tak akan merugikan semua orang. Petra ingin membuat akhir bahagia, tak seperti di uji coba yang sebelumnya. Setelah itu, Zimit pun dikejutkan dengan pilihan Petra. Baginya sungguh tak masuk akal memasukkan tukang bunga, penyanyi orkestra, dan job lainnya yang dirasa Zimit tak bermanfaat untuk bertahan hidup. Namun, semua pemikiran itu dibantah oleh Petra. Ketika Zimit hendak menembak, pistolnya berada di tangan Petra. Ternyata dikala Petra memeluk Zimit, di saat itu pula dia mengambil senjata dari tas gurunya. Lalu James dan kawan-kawan pun mengusir Zimit dari sana. Lantas Zimit tak langsung setuju, mengatakan kalau tanpa dirinya, geng James tak akan bisa keluar dari bunker. Rupanya, ketika uji coba kedua dilakukan, Katie berkesempatan melihat Zimit menekan kode sandi bunker. Jadi tak perlu adanya Zimit, mereka bisa membuka bunker. Alhasil Zimit pun harus pergi meninggalkan Petra and the gang. Sebelum itu, James pun menyuruh Petra masuk ke dalam bunker. Sayangnya Petra tak mau, lebih memilih Chip untuk menggantikan posisinya. 73872. Patrick, get in. Lalu Chip pun memberitahu Petra tak bisa pergi menggunakan kapal sebab kunci ada pada dirinya. Dikala Petra ingin mengambil kunci, di saat itulah Chip menariknya ke dalam untuk bertukar posisi. Setelah itu Chip bersama murid lainnya bergegas menaiki kapal untuk pergi ke pulau yang bebas dari bencana alam. Lalu Petra menceritakan hari-hari di bunker sangat menyenangkan. Menurutnya pilihannya tak salah setelah memasukkan pekerjaan yang dianggap Zimit tak layak. Dengan adanya Toby, mereka bisa menikmati anggur ketika bermain poker. Hari-hari ditemani poker membuat waktu berlalu begitu cepat. Ada kalanya mereka menikmati hiburan Shakespeare, menghilangkan rasa bosan dan jenuh selama bertahan di bunker. Selain itu, hubungan Petra dan James semakin baik, tampak keduanya larut dalam nuansa romantis. Saling menyukai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian dengan bakat insinyurnya, Petra menciptakan alat musik harpa. Terdapat pemain harpa dan penyanyi orkestra membuat suasana di bunker semakin ceria. Lantunan indah suara Utami memberikan ketenangan pada Petra dan kawan-kawan. Jadi tak terasa setahun telah berlalu, mereka pun berhasil menjalani kehidupan di bunker secara sukacita. Itulah makna hidup yang harusnya mereka jalani. Di kesempatan itu, Zimit mengajukan logikanya, ternyata bencana alam yang diprediksi tak terjadi. True, the bombs never fell where you are. We're okay. Karena kebodohan Petra yang memilih job tak berguna, akhirnya kehidupan tak bertahan lama. Alhasil Petra dan kawan-kawan meninggal begitu saja. Namun imajinasi itu disanggah oleh Petra. Mereka tak ingin hidup abadi, namun sebisa mungkin saat mengembuskan nafas, suasana mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka menikmati kehidupan di alam liar, bukan takut meninggoy, malah mereka memanggil kematian itu sendiri. Lantas begitu ada nuklir yang jatuh, James berniat memencetnya, akan tetapi logika Zimit tak mengizinkan hal itu terjadi.
Bahkan Zimit bersedia menembak James, namun satu persatu teman-teman James melindunginya. Sontak saja, Zimit kehilangan logikanya. Utami dan kawan-kawan rela mati demi menjaga James dari lesatan pistol. Di kesempatan itu, James memencet bom nuklir membuat mereka koit. Meskipun mati, Petra dan kawan-kawan merasa bahagia sempat menjalani kehidupan penuh makna dan sukacita. Kemudian Jack menyatakan penasarannya hanya karena cinta, Chip meninggalkan bunker. Mendengar ucapan itu, Chip pun menerangkan pemikiran Jack salah besar. Chip yang dicap mandul tak ada gunanya masuk ke hierarki reproduksi. Namun, meski tak bisa memberikan keturunan, Chip bahagia ditemani keenam gadis. Lantas Andy dan kawan-kawan tak setuju, mereka adalah pria yang turut menemani perjalanan Chip. Lalu Chip menceritakan kematian para lelaki yang hanya menyisakan dirinya. Hold it. I was on that boat too. What happened to me? Bone by the end of the week because of your hideous disease. So it was just myself and the ladies. Secara bergantian melakukan uji coba dengan pasangan berbeda, Chip yakin dengan beragam eksperimen keberuntungan dapat terselipkan. Bisa saja dia bisa menciptakan keajaiban meskipun dia dicap mandul. Logika itu pun dapat diterima, artinya tak salah bila melakukan eksperimen. Dari sekian banyak menjalin kasih, Chip akhirnya berkesempatan menjadi seorang ayah. Setelah itu, pelajaran logika, imajinasi, nalar yang berhubungan dengan filsafat pun berakhir. Satu persatu murid meninggalkan ruangan. Hanya Petra yang masih bertengger di kelas. Ternyata Petra pernah memiliki hubungan spesial dengan Zimit. Tapi itu hanyalah sebuah masa lalu, makanya Petra rasa James pria yang tak dia cintai tak perlu tahu. Di momen itu, Petra berharap Zimit tak membawa-bawa James dalam rasa cemburunya. Selain itu, Petra menegaskan kalau dia akan meninggalkan Jakarta. Di kesempatan itu, Zimit mengingatkan tentang pelajaran dari eksperimen bertahan hidup, di mana kata kiamat atau bencana diambil dari bahasa Yunani apokalipsis. Artinya mengungkapkan apa yang sebelumnya tersembunyi, yaitu jalan keluar dari kegelapan. Itulah tujuan manusia berfilsafat, menelaah hal-hal yang terselubung dan mendeskripsikannya dalam kata-kata. Diikuti penalaran logis untuk memecahkan intrik. Sebelum pergi, Petra pun memuji kalau Zimit adalah guru yang baik. Oke, sampai di sini saja videonya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!